Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita merayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 102 ayat 1 dan ayat 2. Oton di parbadiai mongoti rohanami be rosi patiuroha osonang sian surgawi sonangi rohanami be Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enda nomor 645 ayat 1. Hukum Taurat untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enda nomor 424 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih, agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarkanlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan,
dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti ternak yang turun di dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 464 ayat 1 dan 2. Hubuan diriku, Tuhan hibur Tuhan. Ai au do tinobusmu, umban tarbain aurong. Pagalak marohaku, nison managama. Hosi palua ahu sunhina gogomi hatam dohu haposi nasoboy mu
son managama ton di mi masuru naboy manggom gomau. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudnya ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Enda nomor 640 ayat 1 dan 2. Aholongon siahan ginjang lasni roha nahoti tupal ni asini roha sai bongop di roha haki Yesus nagop asih roha dohot aholongoni bain malua bain mahartua hamina tahutani lehon tondi aholongon tuparohana mojo baga-baga ada meon sahat bantu hamion Yesus Alfa na Omega monani haporsean sai padauna akadosa sai palua hamion. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat di gereja kita. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 25 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 seperti yang ada di lembar acara kita masing-masing. Yang kedua, pesta peringatan turunnya Roh Kudus. Pada hari Senin 1 Juni 2020, kita akan mengadakan ibadah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus yang akan kita laksanakan di rumah atau di tempat kita masing-masing. Untuk tata ibadah, kami akan membagikannya dalam format file, Word, dan PDF yang akan kami kirimkan lewat WA Group. Yang ketiga, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan sangat membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Serta bagi jemaat yang mau berbagi sembako, boleh memberikannya ke rumah Huria. Mari saling membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak COVID-19. Kami Perhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Catatan, beberapa bahan pokok boleh diambil beberapa kali jikalau masih mengalami kesulitan. Yang berikutnya, mari kita mendengarkan vokal solo dari Yosepin Sira Boru Nebaho. Percaya semua
Kita bernyanyi dari buku Yonde nomor 463 ayat 1 dan ayat 2. Pasung tongo sonmu ido didok hatami suru tondim nabadia bosur mamai rohati songgok maturo hakon kunang sai holan manetek gohi sandok diriko ureng masai hupai nungara dero haki mangoluku doho tau tino gusti gogoonmu songgok maturo hakon kunang sai holan manetek gohi sandok dirikon. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oras, Shalom. Apa kabar Amang dan Inang? Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam ibadah virtual yang kita laksanakan pada saat ini, mengingat kita masih beribadah di rumah ataupun di tempat kita masing-masing karena situasi COVID-19 yang belum berlalu dari muka bumi ini. Dan pada minggu kita saat ini, kita juga mengingat satu peristiwa yang begitu sentral di dalam perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya, yakni pada hari ini kita mengingat atau merayakan hari dicurahkannya Roh Kudus kepada kita. Ini boleh kita tahu ketika Yesus hendak atau sebelum naik ke sorga, dia berpesan, dia mengamanatkan kepada setiap murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya untuk melanjutkan pemberitaan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Lalu dia menjanjikan bahwa dia juga akan mengirimkan atau memberikan, mencurahkan Roh yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan itu, yaitu Roh kebenaran, yakni Roh Kudus. Inilah yang dicurahkan pada saat ini, yang kita ingat dan yang kita kenang, yang menemani kita dan memampukan kita untuk menjalani setiap hari, setiap saat yang boleh kita jalani di dalam perjalanan kehidupan kita. Ini boleh kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Dan selain mengenang mencurahkan atau dicurahkannya Roh Kudus kepada kita, saat ini juga kita mengenang bagaimana jemaat yang pertama ada, yakni ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus turun atas kita, maka pada saat itu jemaat pun ada, ya. Jadi jemaat itu yang dimaksudkan adalah persekutuan orang-orang kudus. Dengan dicurahkannya Roh Kudus, ada sekitar 3.000 orang
yang pada saat itu menyaksikan dan mengalami peristiwa itu, lalu memberikan dirinya untuk dibaptis sebagai bentuk tanda iman percayanya kepada Kristus, lalu mereka juga menjadi saluran pemberita Injil sampai ke seluruh dunia. Ini boleh kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Jadi peristiwa dicurahkannya Roh Kudus itu ditandai dengan lahirnya jemaat, ditandai dengan lahirnya gereja. Jadi hari peringatan akan diturunkannya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus itu juga menjadi hari lahir apa yang dinamakan persekutuan orang-orang yang percaya atau yang lebih dikenal dengan gereja. Dan lewat itu, ini juga mengingatkan kita peristiwa sebagai gereja, sebagai bahagian dari ruang lingkup persekutuan orang-orang kudus, diingatkan kembali apa yang sudah kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai tugas dan tanggung jawab dan bentuk ungkapan syukur untuk kebaikan Kristus yang senantiasa menolong, menemani, menuntun, dan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Dan marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada peringatan peristiwa turunnya Roh Kudus saat ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Amang inang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, satu pertanyaan yang dari dahulu kala, bahkan juga yang sering terdengar sampai saat ini adalah, di manakah Tuhan? Sering sekali kita bertanya, di manakah keberadaan Tuhan menemani kita di dalam perjalanan kehidupan ini? Ini sering sekali kita katakan, kita ucapkan ketika situasi sulit menghampiri kehidupan kita. Meskipun kita tahu bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia sejak zaman perjanjian lama sampai saat ini, atau mungkin secara khusus apa yang telah dilakukan Tuhan. Begitu banyak perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk melewati setiap saat, namun sering sekali kita melupakannya ketika kita menghadapi situasi sulit yang saat ini sedang terjadi. Yang mau saya katakan, kita bisa menggambarkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika mengingat saat ini, ketika kita mungkin tidak menghadapi masalah, kita mengingat dalam masalah yang dahulu pernah kita hadapi, ya kita mampu melewati itu, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kita. Kita bisa menggambarkan, kita bisa menceritakan secara detail bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk melewati persoalan itu. Namun sering sekali ketika persoalan sedang menghampiri kita saat ini, persoalan yang dulu yang kita nyatakan Tuhan memampukan kita, kita lupa bahwa saat ini juga Tuhan akan menyertai kita. Bahkan sering kita menjadi bersungut-sungut. Di manakah Tuhan? Kita ragu. Padahal kita tadi sudah menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk menjalani setiap hari. Tapi ketika persoalan hidup menghampiri kita saat ini, kita lupa dengan apa yang kita ucapkan. Kita bertanya, di manakah Tuhan? Ya. Ini yang sering sekali terjadi. Jadi pertanyaan ini dari dahulu kala sampai sekarang itu tetap ada. Ya, ini luar biasanya firman Tuhan. Ya, meskipun dahulu dituliskan tetapi relevan sampai pada saat ini. Nah, hal inilah yang terjadi yang mau digambarkan Yesaya dalam khotbah kita saat ini.
Yakni ketika bangsa Israel boleh menuliskan, boleh menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, bahkan jauh sebelum mereka, dari nenek-nenek moyang mereka, bahwa Tuhan menuntun, bahwa Tuhan menyertai. Namun, ketika mereka menghadapi persoalan saat ini, mereka ragu akan berkat, mereka ragu akan tuntunan, mereka ragu akan penyertaan Tuhan. Mereka boleh menceritakan apa yang telah diberikan Tuhan dalam hidup mereka, tapi ketika kesulitan menghampiri mereka, mereka mengatakan, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli dengan kami? Padahal ketika mereka tidak di dalam kesulitan, mereka boleh mengatakan, ini karena perbuatan Tuhan, ini karena Tuhan kami boleh menjalani ini. Namun ketika kesulitan kembali menghampiri, mereka mengatakan, di mananya Tuhan? Keraguan, kekhawatiran muncul di dalam kehidupan mereka. Atau bahkan mungkin ini juga sebagai bentuk dari rasa keraguan mereka kepada Tuhan, ketika semua apa yang menjadi rancangan, apa yang menjadi rencana mereka tidak seperti apa yang mereka harapkan jadinya. Artinya ekspektasi yang mereka harapkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Mereka menyalahkan Tuhan, seolah-olah dengan tidak terjadinya apa ekspektasi yang mereka harapkan, seolah-olah Tuhan tidak membantu mereka. Padahal kita tahu sendiri, bangsa itu terbuang, itu karena kesalahan mereka. Meskipun Tuhan membiarkan sebagai bahagian untuk pengajaran kepada mereka. Nah, oleh karena itu, di dalam sungut-sungut mereka mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan tidak berkuasa lagi seperti apa yang telah dilakukannya pada nenek moyang kita pada zaman yang dahulu? Memang kita tahu Amang Inang, peristiwa keluaran orang Israel, bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, sebenarnya itu adalah misi yang mustahil, yang boleh dilakukan jika hanya mengandalkan kekuatan manusia. Coba kita lihat betapa luar biasanya kekejaman Firaun. Kita boleh menyaksikan untuk 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa agar bangsa itu diberikan izin keluar dari Mesir. Kita tahu sulit sekali Firaun memberikan izin keluar bagi orang Israel. Jadi sulit untuk mendapatkan izin itu. Nah, kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia mungkin nggak bisa kita keluar atau mendapatkan izin dari Fir'aun itu. Lalu yang kedua, kita lihat dalam perjalanan dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, itu bukan persoalan yang mudah. 40 tahun lamanya perjalanan itu dilakukan. Medannya begitu berat. Kalau hanya memikirkan kekuatan manusia, mana mungkin mereka boleh menjalani kehidupan itu. Belum lagi bangsa-bangsa yang mereka lalui daerahnya yang mengancam kehidupan mereka. Bisa jadi mereka kalau hanya mengandalkan kekuatannya, mereka tidak sampai di tanah Kanaan tersebut. Karena mereka sudah mati duluan sebelum sampai ke tanah tersebut. Nah, misi yang mustahil itu berhasil mereka jalani karena apa? Karena Tuhan beserta dengan mereka. Dan inilah pengakuan yang ditunjukkan oleh bangsa Israel, bahwa Tuhanlah yang berkuasa penuh atas mereka, sehingga mereka mampu untuk menjalani kehidupan itu. Ini sengaja diberikan, ini sengaja dituliskan, ini sengaja disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka, agar mereka tersadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Dan ketika Tuhan memampukan mereka boleh sampai ke tanah Kanaan, itu adalah bukti penyertaan Tuhan, kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan mereka. Namun kita lihatlah, mereka kini bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Terlebih lagi, situasi yang pada saat ini ketika mereka kembali dari pembuangan Babel, mereka mengekspektasikan, mengharapkan ketika mereka nanti kembali ke Yerusalem dari tanah pembuangan Babel, wah, kota itu akan baguslah. Apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka tersedialah. Tapi apa yang boleh kita tahu? Ekspektasi mereka, harapan mereka tidak sesuai realita yang mereka lihat secara nyata. Oleh karena itulah mereka bersungut-sungut lalu mempertanyakan, di manakah Tuhan
yang begitu luar biasa yang menuntun kita pada zaman Musa, yang begitu banyak kesulitan yang di luar jangkauan tapi kita dimampukan. Mereka bersungut-sungut. Ya, mereka bersungut-sungut dengan itu, mempertanyakan itu. Namun, apa yang mau dikatakan lewat firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, sering sekali kita sama seperti orang Israel itu, yang mempertanyakan Tuhan. Meskipun kita sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih untuk situasi sulit yang kita hadapi, karena sesuatu hal tidak terjadi seperti apa yang kita bayangkan. Ya, mungkin kita berusaha, harusnya seperti ini, tapi tidak terjadi seperti itu. Lalu kita bertanya, wah, di mana Tuhan? Padahal sebelumnya untuk setiap apa yang boleh kita jalani dalam kehidupan ini, ya kita merasakan, begitu luar biasa Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan dengan situasi sulit, kita bertanya, Tuhan ini nggak adil, Tuhan ini di mana? Nah, untuk yang pertama sekali, yang mau diingatkan kepada kita, janganlah menjadi orang yang bersungut-sungut. Ingatlah, ketika saat ini engkau masih boleh menjalani kehidupan meskipun banyak kesusahan, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Namun, sering sekali kita tidak merasakannya. Dan ini juga lah yang mau ditunjukkan lewat perayaan itu, perayaan saat ini, yaitu diturunkannya, dicurahkannya Roh Kudus sebagai bahagian penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Jadi, yang pertama yang mau dikatakan kepada kita, janganlah ragu. Ketika engkau pernah mengatakan bahwa kebaikan Tuhanlah yang memampukan engkau menjalani kehidupan, maka itu jugalah yang akan memampukanmu melewati setiap hari yang kau jalani saat ini. Karena Tuhan yang dahulu yang memberkatimu, karena Tuhan yang dahulu yang menuntunmu, karena Tuhan yang dahulu memampukanmu melewati kesulitan yang ada dalam hidupmu, Dia jugalah yang akan membantu engkau saat ini. Dia tidak jauh. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, Roh Tuhan yang disampaikan kepada kita, itu adalah jaminan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita, yang tidak pernah mengabaikan kita. Tetapi roh yang diberikan, roh yang dicurahkan, itu membuktikan bahwa Tuhan tidak dibatasi ruang, bahwa Tuhan tidak dibatasi waktu. Kapanpun, dalam kondisi apapun, Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, ketika roh Tuhan pada zaman bangsa Israel keluar dari Mesir memampukan mereka, demikian juga ketika memulihkan keadaan mereka akan dimampukan. Demikian juga kehidupan kita, ketika pada masa yang lalu Tuhan memampukan kita lewat penyertaannya, yakinilah pada saat ini, pada saat yang akan datang, Tuhan juga akan memampukan, karena roh itu telah dicurahkan Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, apa yang mau kita pegang lewat firman Tuhan ini? Yang pertama, dengarkan dan ikutilah apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Lalu yang kedua, setiap kita yang telah menerima Roh Kudus agar semakin menghidupi apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Ingatlah, setiap apa yang kita jalani itu adalah bahagian rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera. Tidak pernah Tuhan merencanakan sesuatu yang jahat yang membahayakan kehidupan kita. Oleh karenanya, mari seturut dengan apa yang telah Tuhan rencanakan dan inginkan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, setiap kita yang telah merasakan perlindungan Tuhan sebagai bukti hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, hendaklah ia tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan daging seperti apa yang tertulis dalam nas epistel kita pada saat ini, secara khusus dalam Galatia 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, di situ dinyatakan perbuatan daging. Lalu yang keempat, ingatlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent. Ketika Dia menganugerahkan Roh Kudus kepada kita, Dia adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang. Dia adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di mana dan kapan saja untuk mendampingi kita. Jadi jangan pernah katakan di manakah Tuhan. Dia selalu ada dengan kita. Hanya mungkin yang sering sekali kita tidak mendengarkan Tuhan.
Karena apa? Kita lebih fokus kepada permasalahan kita. Kita hanya lebih fokus kepada persoalan kita. Kita hanya lebih mengandalkan kekuatan kita. Sehingga kita tidak mendengarkan atau tidak menyaksikan, tidak mengalami bagaimana Tuhan akan membantu dan menolong kita. Lalu yang kelima, sesuai dengan topik minggu kita saat ini, Roh Tuhan yang menuntun kita, hanya Roh Kudus, hanya Roh Tuhan yang akan menuntun kita kepada kemuliaan yang telah disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, jangan pernah katakan di manakah Tuhan, tapi katakanlah, mari Tuhan kembali bersama dengan aku menjalani kehidupan ini. Dan aku yakin situasi sulit apapun yang aku hadapi, aku yakin Engkau akan memampukan kami. Amang, inang, saudara-saudari yang saya kasihi, kita boleh melihat perkembangan COVID-19 yang saat ini terjadi di negara kita dan di daerah kita ini. Bahkan tanda-tanda untuk meredanya COVID ini sangat sulit untuk kita mengerti. Bahkan kalau boleh kita menyaksikan perkembangan yang terbaru, pemerintah kita telah merencanakan dan merancangkan bahwa kita hidup berdampingan dengan COVID-19, dengan akan dilaksanakannya era new normal atau era normal baru, ya, yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Sangat sulit karena menghadapi sebuah perubahan, ya, untuk sesuatu apa yang kita bisa dan biasa kita lakukan dalam kehidupan kita, ini sangat sulit. Merubah apa yang telah atau apa yang bisa dan biasa kita lakukan ini sangat sulit. Namun, firman Tuhan pada saat ini, dan demikian juga peringatan kita akan diturunkan Roh Kudus, harusnya membuat kita lebih optimis untuk menjalani kehidupan ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ya, tidak ada yang perlu ditakutkan karena Roh Tuhan ada senantiasa bersama dengan kita, memampukan kita untuk menjalani situasi sulit ini. Meskipun perubahan, tatanan yang baru yang saat ini nantinya kita akan jalani, percayalah, Tuhan dalam rohnya yang penuh dengan hikmat akan memberikan kita pengertian sehingga kita boleh menjalani setiap saat. Firman Tuhan dan peringatan akan dicurahkannya Roh Kudus membuat kita harus optimis dalam menjalani kehidupan ini, yakni dengan iman yang menyatakan Roh Tuhan akan memampukan kita melewatinya dengan hikmat yang daripadanya. Marilah menjalani kehidupan ini dengan optimis, sekalipun akan berlangsungnya era new normal dengan penyerahan diri kepadanya yang telah mencurahkan rohnya yang kudus kepada kita sekalian. Diberkati Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Kita sekalian diberkati. Tuhan menjagai, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kami sebagai bukti Tuhan tidak pernah tinggalkan dan abaikan kami. Biarlah kami semakin teguh dalam mengimani Engkau, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang selalu peduli dan penuh perhatian kepada kami. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, secara khusus jemaat-Mu HKBP Borneo yang saat ini berkumpul bersama keluarga di dalam ibadah. Siapapun mereka, apapun yang mereka alami, kami meyakini bahwa Tuhan beserta dengan seluruh jemaat-Mu di tengah berbagai pengalaman hidup yang menghampiri dalam kehidupan mereka. Mereka dalam pergumulan di tengah-tengah kesehatan, keluarga, perekonomian, apapun itu Tuhan, kami yakin tuntunan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan akan memampukan melewati setiap hal yang boleh terjadi kepada kami. Yang sakit Engkau pulihkan, demikian juga yang bergumul, yang berduka cita, Engkau akan memulihkan mereka dan akan menjalani kehidupan kami ini dengan baik seperti apa yang boleh kami jalani sebelumnya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk situasi dan keadaan yang saat ini sedang melanda kami. Kami yakin tuntunan dan penyertaan Tuhan akan memampukan kami menjalani hari-hari kami. Baik itu ketika tatanan yang telah dicanangkan ataupun yang telah direncanakan oleh pemerintah kami yang akan kami jalani. Kami yakin
Roh Tuhan yang ada bersama dengan kami akan memampukan kami untuk melewati dan menjalani kehidupan kami dengan baik. Berkatilah pemerintah kami dan orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan penanganan situasi sulit saat ini. Kepadamu kami serahkan hidup kami sekalian, jemaat-Mu, demikian juga para pelayan gerejamu, demikian juga Tuhan, setiap segala orang, segala masyarakat yang ada di seluruh bumi ini yang menghadapi situasi sulit, kehendak-Mu lah yang jadi, dan biarlah tuntunan-Mu yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467, ayat 1 dan ayat 2, sambil mengumpulkan persembahan. Asini rohamku puji Allahumma nubusam Ipa iya sorohaku Gabe soranganmu Ingananmu rohanami Tondimi manggohi Pake dohot kolunami Gabe ulami Sayramoti marohaku Asaboy gohan luang Say mabaur mapasu-pasu Nang marhite siyanang Ingananmu rohanami Tondimi manggohi Hake dohot kolunami Gabe ulami Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua nyawa juga hidupku harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Horas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.